E3 Sentry pertama kali dikembangkan dan digunakan pada tahun 1970-an. Melihat usianya yang sudah tidak muda lagi, maka hanya ada sekitar 60% armada E3 yang mampu melakukan misi pada waktu tertentu. Oleh karena itu, Angkatan Udara Amerika akan menggantikan pesawat E3 Sentry yang telah berusia setengah abad dengan E-7 Wedgetail yang baru. Kabarnya, Angkatan Udara Amerika telah memberikan Boeing kontrak senilai hingga 1,2 miliar US dollar untuk mulai mengembangkan E-7 pertama dan diharapkan akan bisa diluncurkan pertama kali pada tahun fiskal 2027. Sebenarnya, Angkatan Udara Amerika telah memutuskan tahun lalu untuk membeli E-7 untuk menggantikan E-3 Sentry yang sudah tua dan berencana untuk memensiunkan 15 di antaranya. Namun, Angkatan Udara Amerika hanya akan membeli sekitar 26 unit E-7 dari kontraktor pertahanan Boeing untuk menggantikan sebanyak 31 unit E-3 Sentry. Meskipun Angkatan Udara Amerika menggantikan E-3 dengan jumlah yang lebih sedikit, tapi E-7 akan memiliki tingkat kesiapan yang tinggi daripada E-3 yang hanya 60% saja, sehingga hasil bersihnya akan lebih banyak pesawat yang tersedia di setiap saat. Nama E-3 Sentry tentu sudah tidak asing lagi bagi siapapun yang mengikuti peristiwa selama 40 tahun terakhir. Ia sering menjadi salah satu pesawat pertama yang dikerahkan Angkatan Udara Amerika selama krisis, mirip dengan bagaimana kapal induknya yang sering menjadi salah satu aset Angkatan Laut pertama yang tiba di tempat kejadian. E-3 adalah salah satu pesawat pertama yang tiba di Arab Saudi pada tahun 1990 setelah invasi Irak ke Kuwait, dan ia mengelola armada udara besar yang menggempur pasukan Irak selama operasi Badai Gurun. E-3 juga diterbangkan untuk mendukung misi NATO di Yugoslavia, invasi ke Irak, Afghanistan, dan operasi militer lainnya. Pesawat peringatan dini dan kontrol udara atau AWAC seperti E-3 dan E-7 pada awalnya dibangun sebagai stasiun radar terbang, dengan menggunakan radar mereka yang besar dan kuat untuk mendeteksi pesawat di luar jangkauan radar musuh. Tapi pesawat AWAC bukan hanya dilengkapi dengan alat yang berfungsi memberi peringatan dini saja, namun juga membuat kekuatan pertahanan udara menjadi meningkat ganda. Yang lebih penting lagi adalah kemampuan sebagai fungsi komando yang kuat. Dibandingkan dengan pusat komando berbasis darat, komando udara ini akan lebih efektif dan akurat serta dapat dengan lebih tepat untuk mengakomodasikan armada darat, laut, dan udara menjadi satu unit penempur yang erat, sehingga dijuluki sebagai pusat komando di udara. Karena peperangan zaman modern semua didukung oleh sistem informasi atau berada di bawah pengendalian komando informasi elektronik, maka semua alutsista yang sudah dikembangkan, jika tidak dilengkapi dengan pesawat AWAC yang dijadikan sebagai penghubung, akan sulit untuk saling bekerja sama. Apalagi pasukan Amerika khususnya cenderung lebih sering beroperasi di luar negeri, jauh dari daratan Amerika Serikat, dan bahkan seringkali jauh dari pangkalan udara terdekat. Hal ini tak heran menjadikan pesawat AWAC sebagai target utama musuh, karena dengan melumpuhkannya kemampuan Angkatan Udara akan menjadi lemah. E-7 Wedgetail saat ini telah melayani beberapa negara dalam peran Airborne Early Warning and Control untuk membantu mengelola ruang pertempuran aktif pada tingkat taktis, sambil memiliki kemampuan untuk memindai lokasi dari udara yang luas. Pesawat ini awalnya dikembangkan di bawah Project Wedgetail oleh Angkatan Udara Australia pada tahun 1990-an yang digarap oleh Boeing. Ia dibangun di atas kerangka Boeing 737-700, sebuah pesawat penumpang komersial berbadan sempit bermesin ganda yang dirancang pada tahun 1968. Sementara radar yang digunakan adalah buatan dari Northrop Grumman. E-7 dilengkapi dengan sistem radar Mechanical Electronic Scanning Array atau MESA yang dapat mendeteksi target di udara dan di laut pada jarak hingga 400 km. Tidak seperti E-3 yang memiliki selubung radar mirip cakram, radar milik E-7 berbentuk memanjang dari depan ke belakang dengan dimensi panjang 10,5 meter, tinggi 3,3 meter, dan berat sekitar 3 ton. Tidak jelas bagaimana E-7 Amerika akan berbeda dari milik Australia, Turki, Korea Selatan, atau Inggris. Tapi yang perlu diketahui, semua 14 E-7 yang ada saat ini adalah hasil pesawat konversi. Apakah pesawat E-7 Angkatan Udara Amerika juga akan dikonversi, atau apakah pesanan tersebut melibatkan badan pesawat yang sama sekali baru juga tidak diketahui. Namun ada petunjuk dalam pengumuman kontrak yang diberikan oleh Boeing. Menurut Boeing, kontrak ini akan melibatkan dua varian. Dua varian ini dapat berbeda dalam peralatan yang harus dipasang oleh Boeing, atau bisa jadi ini berkaitan dengan jenis badan pesawat baru yang diinginkan oleh Angkatan Udara Amerika, bukan menggunakan badan pesawat Boeing 737-700. Terakhir, ada catatan yang menarik terkait biaya dari program ini.
Dalam pengumumannya, Boeing menjelaskan bahwa mereka akan memulai pengembangan dari 2 varian baru E7 dengan kontrak yang tidak ditentukan senilai 1,2 miliar US dollar. Penyebutan jenis kontrak seperti itu memang agak tidak biasa. Boeing kemungkinan besar memperjelas bahwa ini bukan kontrak harga tetap, sehingga meminimalisir adanya kerugian yang ditanggung di masa depan. Tapi satu hal yang mungkin menarik, nama Whitetail yang disematkan pada E7 pada dasarnya diambil dari burung pemangsa terbesar di Australia. Tapi entah apakah nama ini akan terbawa atau tidak ke armada E7 milik Amerika.